Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Atalia Bakti dengan nomor NPM 2235 10790 dari kelas 7A. Kali ini saya akan membahas tentang replikasi ketersediaan dan ketahanan data yaitu high availability. Nah, untuk latar belakangnya, dalam era transformasi digital, hampir seluruh layanan modern bergantung pada sistem daya yang harus tersedia 24 jam tanpa gangguan. Aplikasi seperti e-commerce, sistem pembayaran, layanan kesehatan, transportasi online, pendidikan digital, serta sistem perbankan yang memerlukan akses data yang cepat, aman, dan selalu dapat diakses kapanpun. Namun dalam kenyataannya, kegagalan sistem tidak dapat dihindari. Server dapat mengalami kerusakan hardware, pemadaman listrik, gangguan jaringan, atau kesalahan konfigurasi sistem. Jika seluruh data hanya berada pada satu server, maka ketika kegagalan terjadi dampaknya sangat serius. Downtime total, kehilangan data, gangguan layanan, kerugian finansial, dan hilangnya kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, replikasi data dan arsitektur high availability atau HA menjadi solusi penting untuk menjamin sistem tetap beroperasi meskipun terjadi kegagalan. Replikasi memastikan adanya salinan data yang aman dan selalu siap digunakan, sementara HA menjamin layanan tetap berjalan dengan waktu henti atau downtime minimal. Selanjutnya, mengapa kita membutuhkan replikasi? Pertama, kegagalan sistem adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia cloud dan arsitektur terdistribusi. Yang kedua, jika database hanya berada pada satu server, kerusakan kecil saja sudah dapat menyebabkan seluruh sistem berhenti bekerja. Lalu, replikasi menjadi mekanisme untuk menyediakan redundansi, yaitu menjaga agar data tetap tersedia meskipun ada node yang gagal. Selanjutnya yang nomor 4, dengan adanya beberapa salinan data, akses ke database dapat berjalan tanpa menunggu perbaikan server utama. Dan yang terakhir, replikasi secara langsung mendukung tujuan high availability sehingga layanan tetap aktif dan pengguna tidak merasakan dampak kegagalan. Untuk kesimpulannya, replikasi adalah strategi untuk mengurangi resiko downtime, kehilangan data, serta memastikan keberlangsungan layanan secara operasional. Untuk definisi replikasi, replikasi adalah proses membuat dan mempertahankan salinan identik dari suatu data pada lebih dari satu server atau node, serta menjaga agar seluruh salinan tetap sinkron satu sama lain. Untuk tujuan utama replikasi, di sini ada 4 poin. Yang pertama, high availability atau AA. Layanan tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan sistem. Lalu ada redundansi data, melindungi data dari kerusakan fisik atau kehilangan akibat kegagalan hardware. Lalu yang ketiga ada load balancing dan rate scaling, beban baca atau tulis dapat didistribusikan untuk meningkatkan performa. Dan terakhir ada disaster recovery, menjamin data tetap aman walaupun terjadi gangguan besar. Dalam KAP theorem, replikasi mendukung aspek availability dan partition tolerance, namun harus memperhatikan trade-off dengan konsistensi. MongoDB Replicaset sebagai implementasi replikasi. Salah satu contoh penerapan replikasi yang populer adalah MongoDB Replicaset, yaitu sebuah kelompok node database yang bekerja sama untuk menyediakan high availability. Untuk struktur utamanya terbagi 4, yaitu primary node, secondary node, opolog, mekanisme election, dan failover otomatis. Nah, replikaset memastikan bahwa ketika primary gagal, otomatis akan dipilih primary baru sehingga sistem tetap berjalan tanpa downtime signifikan. Peran node dalam replikasi. Untuk primary node di sini ada 3 poin. Menerima semua operasi penulisan data, insert, update, delete, menyimpan perubahan dalam apolog, dapat juga menangani operasi pembacaan, tetapi umumnya dibantu oleh secondary untuk efisiensi. Nah, untuk secondary node, menyalin perubahan dari primary berdasarkan catatan apolog, dapat melayani permintaan baca untuk membagi beban kerja, dan terakhir dapat dipromosikan menjadi primary melalui proses collection ketika primary dinyatakan gagal. Opolog dan mekanisme failover otomatis. Nah, untuk opolog terdapat 3 poin. Berisi catatan seluruh perubahan data yang terjadi pada primary. Secondary menggunakan opolog untuk melakukan sinkronasi. Ukuran opolog yang tepat sangat penting untuk mencegah replication lag. Nah, untuk failure otomatis, jika primary tidak merespon atau heartback hilang, secondary mendeteksi kegagalan. Proses collection memilih salah satu secondary menjadi primary baru. Waktu perpindahan hanya beberapa detik sehingga downtime tidak terasakan pengguna. Inilah yang membuat replikasi mampu memberikan high availability. Nah, kesimpulannya ialah replikasi adalah komponen penting untuk memastikan ketersediaan tinggi dan ketahanan data dalam sistem modern. Melalui replikasi dan volumeter otomatis, layanan dapat tetap berjalan walaupun terjadi kegagalan server. Replikasi memberikan keamanan data, stabilitas untuk beban baca, serta pemulihan otomatis dari kegagalan. Meskipun memberikan banyak manfaat, replikasi memerlukan perencanaan matang terkait konsistensi data, ukuran opolog, arsitektur jaringan, biaya infrastruktur, dan monitoring.
Untuk aplikasi krisis dengan jutaan pengguna, investasi pada teknologi replikasi dan HA bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.